Sebelum kita berdoa malam hari ini, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 25. Oke. Matius 4 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini bercerita tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, pelayanan yang Dia lakukan. Ini awal-awal pelayanan Dia. Kalau kita lihat dari pasal sebelumnya gitu ya, Dia dibaptis, pasal yang ketiga Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian sebelum Dia memulai pelayanannya, Dia dicobai oleh iblis di padang gurun gitu ya. Dan setelah Dia selesai, Dia menang atas pencobaan itu, Dia mulai pelayanannya, Dia tampil di Galilea, dibilang seperti itu. Kemudian Dia memanggil murid-muridnya, Dia memilih 12 muridnya yang pertama. Nah, di ayat yang ke-23 ini, ketika Dia berkeliling di seluruh Yudea, di seluruh Galilea, Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, Dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, Dia melenyapkan segala penyakit. Nah, kemudian ayat yang ke-24, dikatakan, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ketika saya renungkan ini, Tuhan Yesus ketika Dia datang ke muka bumi, Dia punya satu tujuan yang luar biasa. Dia punya visi Kalvari itu gitu ya. Bahwa Dia datang ke dunia, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Suatu saat Dia akan naik ke atas kayu salib, Dia akan mati menyelamatkan umat milik kepunyaannya itu. Nah, untuk sampai ke sana, di awal pelayanan Dia dikatakan ketika Dia berkeliling, Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, orang datang berbondong-bondong, dan di sini dikatakan semua orang yang buruk keadaannya. Artinya Tuhan Yesus ketika Dia ada, Dia datang untuk mengubah keadaan. Orang yang keadaannya buruk gitu ya. Di sini ada yang sakit, menderita berbagai penyakit, kerasukan, mungkin juga yang ODGJ gitu ya, saat ini dibilang seperti itu. Pokoknya yang buruk lah keadaannya. Orang-orang ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya ingat kita ada di tempat ini, gereja Tuhan, juga untuk melakukan visi yang sama seperti Tuhan Yesus. Makanya saya berpikir GKKD dari awal dibuka gitu ya, sampai sekarang sudah ke seluruh Indonesia. Kita sepertinya nggak ada gitu ya, pengusaha-pengusaha yang luar biasa yang ada di dalam pelayanan ini gitu ya. Ada banyak anak Tuhan yang diberkati di pelayanan ini, tapi dibandingkan dengan denominasi yang lain, ada yang dia punya konglomerat, yang punya jemaat di situ gitu ya. Saya berpikir, Tuhan, apa maksudnya ini gitu ya. Ketika saya baca ini, Tuhan Yesus pun ketika Dia datang, Dia ada di muka bumi, yang datang kepada Dia itu orang-orang yang buruk keadaannya.
yang sakit, yang lemah. Dan dibilang, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Luar biasa, dan ini Tuhan lakukan untuk dalam proses dia naik ke atas kayu salib pada ujungnya. Dia punya satu tujuan hidup. Dia enggak datang, dia bilang dia datang bukan kepada orang yang sehat, dia datang kepada orang yang sakit. Itulah dia ada. Dia datang supaya yang sakit itu disembuhkan. Supaya yang buruk keadaannya itu menjadi baik. Supaya yang rusak itu menjadi bagus, menjadi baik seperti itu. Nah, kita berpikir ketika saya renungkan itu, Tuhan, saya pun harus mengikuti seperti itu. Tuhan sudah memberikan satu visi untuk pelayanan ini. Kita akhir-akhir ini Tuhan bukakan kembali, Tuhan ingatkan lagi tentang visi di pelayanan ini, dan perayaan Natal kita juga mengarah ke sana untuk menyegarkan kembali visi itu gitu ya. Bahwa melalui jemaatnya ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini bukan sekedar hafalan gitu ya, bukan sekedar kata-kata mutiara, kata-kata yang bagus, yang enak didengar gitu ya. Tapi ini mengandung janji, karena ini Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Tuhan yang berfirman gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali di Lukas pasal yang ke-17, kita belajar tentang iman, kita lihat kembali ya, Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Saya bacakan, Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, ini bicara tentang iman gitu ya. Tuhan katakan ketika murid-muridnya minta iman mereka ditambahkan, mereka merasa kurang iman, tapi respon Tuhan enggak menambahkan iman mereka. Tuhan enggak menjawab apa yang mereka minta. Tuhan enggak memberikan apa yang mereka minta. Tapi justru Tuhan bilang, kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, sebesar pasir aja, itu sudah bisa memindahkan gunung. Enggak perlu besar-besar. Gitu ya. Memang Tuhan bilang ketika Tuhan menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum, Tuhan Yesus heran melihat iman sebesar ini, dia bilang. Dia nggak pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Nah, di sini Tuhan katakan di sini, kalau kita punya iman, kita bisa mengatakan kepada pohon ara, ini terbantun, tercabut dari akarnya, dan tertanam di dalam laut. Dan ia akan taat kepadamu. Nah, dalam beberapa minggu lalu kita ada di persekutuan rayon, kita diskusi tentang ini. Ada beberapa yang menyatakan ini tentang firman Tuhan ini yang iman bisa memindahkan gunung, itu perumpamaan, dibilang. Ini juga perumpamaan. Tapi kalau saya selidiki, Tuhan Yesus mengatakan kalau dia mengatakan suatu perumpamaan, dia akan bilang. Dia bilang seperti hal kerajaan surga seumpama seorang yang memiliki ini itu. Jadi dia bilang ada seumpama gitu ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, tapi kalau ini dia nggak ada mengatakan perumpamaan. Dalam diskusi itu kita, ya kalau gitu, ya nggak ada yang menyatakan tegas ini perumpamaan. Artinya kalau ini bukan perumpamaan, berarti ini real. Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mengatakan kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanam di laut. Nah terus, pernah nggak kejadian gunung pindah? Sampai sekarang saya belum pernah dengar ya, artinya pindah dalam arti kata pindah sendiri, bukan digali gitu ya. Ada orang bilang, ada anak-anak berdoa, dia pengen pindahin ini, tapi ternyata tiba-tiba ya datang truk mindahin, bulldozer dipindahin tanah itu. Ada yang bilang seperti itu, tapi pindah dengan sendirinya
belum pernah dengar gitu ya. Nah terus apakah ini menjadi perumpamaan? Kita ingat iman itu timbul dari dua hal gitu ya. Pertama oleh pendengaran, kemudian pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ada dua hal. Pertama ada firman dulu. Ada Tuhan yang berfirman dulu. Yang kedua, kita mendengar dan percaya firman Tuhan itu. Maka bangkitlah iman, timbullah iman. Artinya kalau Tuhan tidak berfirman, itu tidak akan memunculkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Harus firman Tuhan dulu ada. Nah ketika saya renungkan itu, berarti ada dua hal. Kenapa saat ini gunung nggak ada yang pindah, atau pohon belum ada yang tercabut dan tertanam di laut? Berarti nggak memenuhi dua hal ini berarti. Pertama bisa jadi Tuhan tidak pernah berfirman. Dia tidak pernah berfirman. Ya kalau tidak pernah berfirman ya tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, dia pernah berfirman, tapi nggak ada yang mendengar, nggak ada yang percaya itu, dan itu tidak akan terjadi. Makanya sampai saat ini belum terjadi, gitu ya. Nah, percuma kita bilang, oh saya punya iman, saya mau pindahkan gunung ini, tapi itu bukan karena Tuhan yang berkata-kata, dan itu bukan iman, itu hanya percaya pada diri sendiri saja, hanya keyakinan diri saja. Nah, kenapa? Karena ingat Tuhan pernah memberhentikan bumi berputar. Ya 2 kali dicatat di firman Tuhan. Itu sesuatu yang mustahil, tapi bisa karena Tuhan yang berfirman. Ketika Musa berperang, ketika Yosua berperang, Musa naik ke atas bukit bersama Harun. Mereka melawan siapa? Kalau lupa saya. Amalek, bangsa Amalek. Musa minta tahan matahari, tahan, dan mereka terus berperang, akhirnya menang. Dan juga pada zaman Hizkia, Raja Hizkia, matahari mundur. Itu bisa terjadi, gitu ya. Karena Tuhan yang berfirman. Nah kalau gunung nggak terjadi ya bisa jadi Tuhan nggak pernah berfirman. Nah artinya kalau Tuhan yang berfirman, itu pasti terjadi asalkan kita percaya. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak berfirman, segimanapun kita paksakan, itu nggak akan terjadi. Nah karena di sini di firman Tuhan tadi, Lukas 17 ayat 6 tadi, Tuhan katakan demikian. Di kalimat terakhir dibilang, terbantunlah engkau, jadi pohon itu terbantun, tercabut ya, terbantun itu tercabut dari akarnya, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ia ini apa? Pohon ara itu. Pohon ara itu akan taat kepadamu, mu-nya kecil, kepada yang punya iman itu. Artinya Tuhan sudah berfirman, tergantung ada yang percaya atau tidak. Ya, dibilang ya, jadi masalahnya bukan di Tuhan lagi, tetapi kepada orang yang mendengar firman Tuhan itu. Kuasa itu sudah dipindahkan ke dalam iman orang yang dia katakan firman itu. Nah, Tuhan mau mengatakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi dia. Bahkan juga firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena sebenarnya yang mengerjakan itu siapa? Tuhan. Bukan kita, bukan orang yang mendengar firman, bukan. Yang mengerjakan semuanya Tuhan. Yang memberhentikan perputaran bumi itu Tuhan. Bagian kita hanya percaya apa yang dia katakan. Dia bilang, dia akan taat kepadamu. Ketika dia sudah berfirman, firman Tuhan juga katakan, setiap firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadanya.
Nah, demikian juga apa yang Tuhan sudah katakan tentang pelayanan ini. Ketika visi ini Tuhan berikan, yang saya waktu itu belum di sini gitu ya. Tahun berapa itu Pastor? Tahun 97 ya. Saya masih di Bandung. Tuhan sudah bicara itu. Artinya apa? Dia sudah berfirman. Dia sudah mengatakan kepada pelayanan ini. Kalau dia sudah berfirman, masalahnya bukan ada di Tuhan lagi. Bolanya bukan di Tuhan. Tapi kepada siapa yang dia katakan firman itu. Apakah yang mendengarkan itu percaya atau meragukan itu? Itu yang menjadi masalah. Itu yang mengakibatkan ini digenapi atau tidak gitu ya. Kita menanti-nantikan visi ini digenapi, tapi hati kita mungkin masih setengah percaya, ini terjadi atau enggak ya. Dan firman Tuhan katakan itu enggak membangkitkan iman. Kita masih ragu. Firman Tuhan ini, visi ini diberikan kepada gereja Tuhan. Mungkin awalnya hanya kepada pastor. Tapi Tuhan mau, karena kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu harus bekerja sama melakukan pada satu tujuan, pada visi yang Tuhan berikan. Sama seperti anggota tubuh. Ketika kita berjalan ke satu tempat, yang ke sana bukan hanya mata. Mata mungkin yang mengarahkan, itu tujuan kita. Tapi untuk sampai ke sana, mata berkoordinasi dengan tangan, dengan kaki, dengan anggota badan semua bergerak bersama-sama berjalan ke sana. Kalau saja tidak ada koordinasi, matanya melihat ke sana, tapi kakinya pengen mengarah ke sana, tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, visi ini Tuhan sudah taruhkan. Dan kita mungkin dari 97 sampai sekarang berapa tahun? 26 tahun. Gak usah khawatir gitu. Artinya Tuhan sudah berfirman, dia mau mengajarkan kita kembali. Yang sekarang yang menjadi fokus kita. Pertama, kita harus selidiki hati kita, selidiki apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah mengatakan itu, dan apakah kita percaya itu pasti digenapi. Bukan lagi kita lihatlah nanti digenapi atau enggak. Sepertinya enggak, ya udah saya fasib aja, saya enggak ikut lagi melayani atau saya pindah aja ke gereja lain misalnya. Ketika Tuhan menyatakan ini, proses sampai ke sana itu ada tahapan-tahapan. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia punya visi dia akan naik ke atas Kalvari. Untuk sampai ke sana, kita lihat sejak dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, iblis datang mencobai dia, mencoba menggagalkan dia, tapi tidak berhasil. Kemudian dia mulai pelayanannya. Orang-orang yang buruk keadaannya datang kepada dia. Dia melakukan itu semua. Dan apa yang kita lakukan sampai saat ini, saya percaya itu proses sampai ke sana. Yang sudah berhasil ataupun yang belum berhasil, tujuannya ke sana. Tapi yang paling penting, apakah kita percaya ini pasti terjadi? Jangan ada keraguan sedikit pun. Karena firman Tuhan bilang masalahnya bukan di Tuhan lagi, tapi di kita. Ketika kita percaya apa yang kita lakukan saat ini, di pelayanan ini, atau di pelayanan pengayoman, itu semua dalam rangka menggenapi visi ini. Puji Tuhan, hari Minggu kemarin kami diberi kesempatan pelayanan ke Kerinci gitu ya. Saya mengucap syukur ada Pak Betel di sana, setelah ibadah kita ngobrol-ngobrol. Luar biasa Tuhan pakai dia, Tuhan pakai mereka gitu ya. Kita banyak ngobrol, banyak hal. Dan ketika saya lihat itu, dia ikut menggenapi apa yang menjadi visi ini. Tuhan utus Kerinci, juga ke Duri, ada yang ke Kandis,
ada yang ke Talang Kedabu, ke Pulau Rupat. Semua dalam rangka ini. Dan ini terus digenapi, terus dalam proses sampai ke sana. Dan sekarang Tuhan pengen melihat apakah kita tetap percaya itu. Sama seperti seorang anak ketika papanya bilang, oke, kamu saya akan belikan sebuah piano misalnya. Anak ini dia nggak pernah berpikir bagaimana aku bisa membeli itu. Itu di luar pikiran dia, di luar kemampuan dia. Yang bisa membeli itu adalah papanya. Yang bisa menyediakan itu adalah papanya. Bagian dia hanya percaya aja omongan papanya. Kemudian dia mempersiapkan diri sehingga ketika piano itu datang, dia sudah siap untuk mempelajarinya, dia siap untuk main. Dia nggak meragukan, dia nggak bertanya-tanya terus, ngomel sama papanya, mana pak, kok nggak kelihatan? Enggak, yang dia pikirkan hanya, oke, terima kasih pak, suatu saat akan ada piano ini. Sehingga dia mempersiapkan itu, dia setiap hari dia mengalami sukacita, dalam bayangan dia suatu saat piano itu sudah ada. Demikian juga ketika Tuhan sudah menyatakan visinya ini, seharusnya dalam pelayanan kita pun, kita akan jalani itu dengan penuh sukacita. Gesekan, perbedaan pandangan, itu biasa. Tapi itu semua kita jalani dalam satu tujuan untuk menggenapi visi itu. Sama ketika kita menuju satu daerah misalnya. Anggaplah itu visi kita. Seperti kemarin kami naik kendaraan dari Rumbai sampai ke Kerinci. Tujuannya adalah ke Kerinci. Kita ikutin Google Map. Ada salah sedikit, kita teruskan, terus Google Map-nya mengarahkan kembali. Reroute lagi gitu ya. Diarahkan kembali. Terus juga mungkin disuci, lewat sini, jangan lewat sini sama istri. Ada beda pandangan, kita berhenti dulu, ngisi BBM dulu. Gak masalah, mungkin saya pikir nggak usah, masih cukup banyak. Oke, yaudah terima, nggak usah ngisi, langsung jalan lagi. Dalam pelayanan pun kita sering mengalami seperti itu. Mungkin saudara kita bilang, harusnya mungkin seperti ini lebih baik gimana kita melayani. Tapi yang lain bilang, ya seperti ini. Diskusikan, ya udah pilih salah satu, melakukan yang pilihan yang ini, yang lain ngikut tanpa ada satu pun perasaan, aku nggak dihargai. Karena tujuannya sama, kita untuk memenuhi, menggenapi apa yang menjadi visi yang Tuhan sudah taruhkan. Ketika kita menyadari itu, kita melayani tidak dengan penuh beban. Kita tidak dengan tekanan. Karena kita tahu tujuannya ke sana. Gesekan, tekanan, itu biasa. Dan itu dipakai Tuhan untuk memproses kita untuk sampai ke sana. Dan kembali bahwa kuncinya adalah di kita. Kuncinya Tuhan sudah berikan, dia sudah janjikan itu, dia kembalikan kepada kita dan firman Tuhan katakan, ia akan taat kepadamu. Artinya visi ini akan kita genapi gitu ya. Tapi yang melakukan itu Tuhan. Sama, yang memindahkan gunung itu bukan kita, tapi Tuhan. Karena itu di luar kemampuan kita. Bagian kita hanya percaya. Begitu juga pelayanan ini bisa sampai menjangkau banyak orang. Yang melakukan itu bukan kita. Ya kita dipakai alatnya. Itu semua Tuhan yang melakukan. Itu di luar kemampuan kita. Sekalipun kita banyak pengetahuan, banyak pengalaman pelayanan. Di hadapan Tuhan itu kecil. Nggak ada apa-apanya. Sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memegahkan diri. Ini karena pelayananku. Ini karena harga yang sudah aku bayar. Bukan. Karena nggak ada yang bisa memindahkan gunung. Nggak ada yang bisa membuat ini semua pelayanan ini juga bisa menjangkau banyak orang. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Bagian kita diberi tanggung jawab dalam pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih, itu satu kehormatan. Kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar.
Kalau kita melihat, mungkin ada juga jemaat yang berpikir, aku apa peranku? Bagaimana aku bisa sampai ke ujung-ujung bumi? Aku hanya ibu rumah tangga, aku hanya tinggal di kota ini. Ya berarti aku nggak bisa memenuhi ini. Enggak seperti itu. Ketika kita punya anak kita 90% kemungkinan tidak akan bersama-sama dengan kita, dia akan pergi. Bisa jadi keluar dari kota ini. Bagian kita sebagai orang tua, kita mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, menanamkan visi ini. Sehingga ketika anak kita keluar dari sini, dia punya visi yang sama. Bahwa Tuhan juga bisa bekerja melalui dia menggenapi visi ini. Itu bagian kita. Jadi nggak ada yang nggak berperan, yang nggak bisa berperan dalam visi ini. Apa yang kita lakukan sekecil apapun, kalau kita memang sudah percaya, kuncinya kan percaya ini dulu. Nggak peduli apa status kita, apa profesi kita, nggak peduli. Penting, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kita percaya atau tidak visi ini. Apakah kita percaya 100% bahwa Tuhan sudah berfirman dan Tuhan pasti genapi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tuhan mau itu sampai benar di dalam hati kita. Sehingga dia bisa mengerjakan banyak hal. Kalau apa yang pastor pernah sampaikan luar biasa. Sudah ada dalam bayangan pastor tentang kita pembangunan gedung ini juga. Ini bagian dari satu pembangunan yang lebih besar. Kita nambah bangunan ke belakang. Bukan hanya sampai di situ. Mungkin kita berpikir, untuk membangun itu aja sekarang kita sepertinya susah payah gitu ya. Dana agak seret, akhirnya ada yang memberikan untuk menalangi ini, oke kita bisa menjalankan ini. Kalau kita mau lihat pesimis, itu seperti jauh panggang di atas api, terlalu besar sepertinya. Apa yang pernah pastor sampaikan, kita punya pelayanan yang multidimensi seperti itu gitu ya. Ya kalau kita nggak percaya itu ya jadilah sesuai iman kita. Yang kita percaya bahwa dia sudah berbicara, dia sudah berfirman. Itu yang membuat kita tetap bertahan di dalam pelayanan. Apapun yang terjadi, karena kita visinya ke sana. Karena ya kita berperkara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama kita renungkan bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang untuk memperbaiki keadaan. Orang yang buruk keadaannya datang kepada dia menjadi baik. Orang yang sakit menjadi sembuh. Demikian juga gereja kita ada di tempat ini untuk memperbaiki keadaan. Memindahkan orang dari gelap ke dalam terang. Mengubahkan mindset orang, membawa orang kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah percayakan kepada kita, dia sudah berfirman, tinggal kita percaya atau tidak. Dan mari sama-sama kita pegang firman Tuhan ini, dan kita jalani bersama-sama. Amin. Oke, kita mau berdoa malam.